Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan mengenai pencegahan paham radikalisme bersama Pak Ali dan Pak Hasibulo. Masih bersama saya, Bapak-Bapak? Iya, siap. Baik, saya ke Pak Ali terlebih dulu. Pak Ali, kalau kita berbicara mengenai pencegahan, sebenarnya bagaimana peran keluarga atau masyarakat sekitar untuk membangun sebuah persepsi atau paham yang benar-benar kuat agar bisa membedakan mana benar-benar ajaran agama yang baik dan mana sebenarnya ajaran yang seolah-olah seperti ajaran agama juga, tapi sebetulnya itu dilapisi oleh tindakan kekerasan atau paham-paham yang ajarannya sebenarnya tidak baik. Sebenarnya bagaimana membangun sebuah persepsi yang baik agar semua masyarakat bisa mempunyai sistem filter yang baik juga, bisa men-screening terlebih dulu gitu. Iya, Mas Hendro, kalau kita mengacu pada riset yang dilakukan oleh Max Zugman, bahwa orang bergabung dengan kelompok radikal itu 90% itu karena prinsip dan kinship. Ada peran daripada teman, sahabat, juga keluarga. Nah, ini pentingnya kemudian ada pendalaman-pendalaman terkait dengan paham keagamaan. Ya, orang melakukan aksi teror tidak lepas dari paham keagamaan. Ada ideologi yang diusung, terutama ideologi tentang jihad yang mereka pahami. Bahwa meledakkan diri di gereja itu bagian daripada jihad. Menembak polisi itu bagian daripada jihad, dan kemudian ujung-ujungnya dia masuk surga. Ini kan perlu diralat. Paham-paham salah ini kan perlu diralat, dan yang kemudian yang paling bertanggung jawab adalah para ustadz-ustadz, para kiai. Kalau bisa saya menggunakan kata, mereka yang kemudian melakukan ini salah asuh, salah guru, yang kemudian kebablasan mereka melakukan aksi-aksi sporadis seperti itu. Artinya kalau bisa juga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, saya melihat Kementerian Agama sangat minim di dalam ikut serta penanggulangan tindak pidana terorisme. Sebetulnya ada banyak program-program itu, tetapi saya belum melihat upaya serius daripada Kemenak, dan lebih penting lagi sesungguhnya Islam mainstream di Indonesia itu, dalam hal ini Muhammadiyah, NU, juga harus ikut serta di dalam program-program yang sifatnya edukasi terhadap mantan napi teroris dan terhadap mereka-mereka yang sudah terpapar. Kalau yang terkapar, kawan-kawan yang sekarang saya bina di lingkar perdamaian itu kan sudah jelas. Meskipun mereka sudah keluar penjara, tetapi resistensi untuk balik itu tetap ada. Kemarin saja, 1 bulan yang lalu, penangkapan di Surabaya, ada grup Ustadz Fahim misalkan. Ustadz Fahim ini narapidana teroris yang lepas pada tahun 2008, tapi belakangan juga main lagi. Ada Abdullah Sunata yang masuk penjara dan kemudian keluar, main lagi, ditangkap lagi. Ada Mas Reza, Mas Ramli, ya, sampai 3 kali keluar masuk penjara. Artinya resistensi untuk kemudian bermain lagi karena join dengan grup lamanya sangat terbuka. Oleh karenanya lingkar perdamaian memberikan ruang kepada mereka-mereka untuk balik ke masyarakat umum, untuk balik ke pangkuan Ibu Pertiwi sebagai rumah singgah. Karena jujur, berapa tahun pun yang bersangkutan di penjara, kemudian bebas dan bergabung lagi dengan kawan-kawan lamanya, akan kambuh lagi. Ideologi itu akan muncul lagi. Oleh karenanya penting, ya, ada kakak asuh, ada ayah asuh bagi mereka, dan kemudian melepaskan diri dari paham-paham lama dan kemudian rujuk kepada paham-paham mainstream Islam di Indonesia, bisa Muhammadiyah, bisa NU, Matla'ul Anwar, yang membawa paham-paham Islam yang rahmatan lil alamin, Islam wasatiyah yang kita pahami, Mas Hendro. Baik, jadi ada potensi
kembali lagi ke jalan yang lama jika salah satu pelaku teror itu kembali ke habitatnya yang lama juga ya. Jadi kita harus bisa membentengi Bisa diri itu juga ya. intinya, betul, itu intinya. Baik. Baik, saya mau ke Mas Hasib. Mas Hasibuloh juga salah satu pendiri dari Aliansi Indonesia Damai atau AIDA yang mempertemukan mantan napiter dan juga salah satu penyintas dari korban terorisme. Yang pertama yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa pencegahan ini, kerja-kerja pencegahan agar orang tidak menjadi ekstrim, itu bisa kita sebut sebagai wilayah yang paling berat. Ya. Wilayah yang paling menantang adalah pencegahan. Karena sekali lagi ibarat peperangan di wilayah pencegahan itu kita nggak tahu persis ini orangnya ada di mana. Jadi ini lebih kepada kayak perang gerilya ya. Kalau dalam pendekatan militer kita nggak tahu musuh ada di mana. Sementara wilayahnya luas sekali ya. Seluruh Indonesia itu adalah wilayah pencegahan. Jadi sekali lagi pencegahan itu area yang sangat berat, dan salah satu yang bikin berat adalah yang disampaikan Pak Ali, karena sebagian masyarakat itu kadang-kadang menganggap soal terorisme ini masih soal jauh di sana. Atau mungkin malah menganggap sebagian ini konspirasi. Ini saya selalu tekankan Mas Endro, orang kalau nggak sadar dirinya sakit, maka dia tidak akan berobat. Jadi kalau orang tidak berpikir terorisme itu masalah saya, apalagi ini dipikirkan ini masalah Pak Ali, ini masalah polisi, ini masalah, wah itu kita akan berat menghadapi pencegahan ini. Nah oleh karena itu penting dipahami oleh masyarakat bahwa soal terorisme ini adalah bukan soal aparat, bukan soal mantan-mantan seperti Pak Ali, ini soal kita semua. Tadi disampaikan oleh Mas Indro, kebetulan saya mendampingi para korban dan para mantan. Itu kalau boleh saya ambil sebagai pembelajaran dari profil para korban dan mantan, dari para pelaku kayak Pak Ali misalkan, ini kan potret kita semua. Tidak ada kelompok tertentu yang dijamin kebal dari pengaruh terorisme ini. Mau yang akademisi, mau yang tidak belajar, mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang polisi, mau yang tentara, semua adalah bisa terkena penyakit ini. Jadi ini menunjukkan bahwa terorisme adalah ancaman yang nyata bagi kita. Sementara dari sisi korban, kami juga pelajari profilnya kurang lebih sama. Tidak ada kelompok tertentu yang disasar itu. Yang jual nasi goreng ada, yang jual yang jual nasi uduk juga ada, yang mungkin aktivis juga ada, yang mungkin mahasiswa juga ada, yang kaya ada, yang miskin ada. Jadi sekali lagi terorisme ini bukan persoalan orang lain, ini persoalan kita. Saya selalu bangun logika begini, ayo kita sadar dengan pencegahan tadi ini, agar tadi tidak ada orang yang jadi pelaku lagi, dan tidak ada orang yang jadi korban logikanya. Nah, memang sekali lagi kata kuncinya, saya selalu tekankan kalau kita menyadari ini masalah, saya yakin kita akan melakukan upaya agar kita selesai dari masalahnya. Cuman kadang-kadang orang menganggap ini bukan masalah saya. Nah, stop berpikir seperti itu. Ini masalah kita, bahkan masalah anak-anak kita. Yang sekarang 24 jam dengan gadget dan kita nggak tahu isinya apa yang dikonsumsi oleh mereka. Nah itu yang kedua, Mas yang ketiga terakhir yang juga disampaikan oleh Pak Ali dan sekaligus mungkin sedikit jawaban untuk Mas Indro tadi, bagaimana kontribusi masyarakat? Saya selalu membedakan di antara wilayah hijau dengan titik-titik merah ya, bukan wilayah merah karena ini tidak ada satu wilayah yang sama merah, titik-titik merah. Wilayah hijau itu dikatakan oleh Pak Ali tadi, untuk yang memang masih hijau tugasnya sederhana, yaitu agar tidak ada yang nyebrang yang bergabung kepada titik merah ini. Jadi kalau Ormas, NU, Muhammadiyah, kemudian Persis, dan mungkin juga komunitas agama, bahkan partai politik, silakan jaga komunitas masing-masing. Dengan tidak ada yang nyebrang ke kelompok teror, itu sudah berhasil pencegahan kita. Karena sekali lagi logikanya, kelompok teror ini sedikit, cuman terus dapat supply dari kelompok-kelompok masyarakat yang tadi disebutkan, yang bebas tadi. Nah kalau kita putus di tengah, dengan cara ini kayak pertahanannya Real Madrid ya dan Barcelona, jadi aliran bola itu kita tahan, tidak dibiarkan kemudian lanjut terus ke depan menjadi gol. Nah itu kita akan berhasil, ini logikanya Pak Ali. Pak Ali paling suka dengan logika-logika pertahanan Barcelona dan Real Madrid.
Jadi kita bangun itu di komunitas keagamaan, kita bikin pertahanan di situ sehingga tidak ada umatnya yang nyebrang ya. Yang di partai politik bekerja yang bagus sehingga tidak ada yang nyebrang. Maka itu yang nanti di pencegahan kita berhasil. Nah, bagaimana dengan yang sudah terpapar, kata Pak Ali tadi, agar tidak terjadi residivisme? Ini yang ditanyakan oleh Mas Endro juga. Nah, itu tugasnya Pak Ali dan teman-teman, dan mungkin juga kita yang terbiasa dengan kegiatan itu, kita bisa bantu. Karena orang yang terpapar logikanya udah beda. Jadi retorikanya juga udah beda. Pendekatannya udah beda. Kalau di umum kita bisa bilang mencintai negara bagian daripada iman. Itu di umum. Tapi bagi yang sudah terpapar, mencintai negara bagian dari iman, dikeploi langsung. Wah, ini apa? Jadi sama logikanya begini Mas Endro. Ini saya bangun ya, karena terorisme lebih hebat daripada COVID. Bagi yang belum terpapar, 3M itu cukup. Ya. Ini kalau di COVID ya. Jadi kita ceramah 3M. Tolong jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Itu bagi yang belum terpapar. Kalau sudah terpapar Mas Endro, 3M nggak cukup. Anda harus bedah, Anda harus minum obat. Nah, itu juga yang terjadi di terorisme. Kalau belum terpapar, ceramah 3M efektif. Tapi kalau sudah terpapar, serahkan kepada Pak Ali, kepada rekan-rekan yang sudah bekerja di sini, untuk pelan-pelan mindset-nya diperbaiki. Nah, nanti kalau sudah balik total, bisa kembali bahwa kemanusiaan itu bagian dari iman, peduli kepada agama tetangga itu bagian dari iman, kemajmukan itu adalah bagian daripada kenyataan. Nah, itu kan narasi normal gitu. Kalau di dalam, di kelompok-kelompok yang merah tadi, itu tidak serta-merta kita bisa memasukkan itu. Saya rasa itu catatan saya, Mas Indro. Baik, terima kasih untuk waktu dan informasinya Pak Hasibullah dan Pak Ali Fauzi telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Bapak-Bapak dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Mas Indro. Baik pemirsa, kami masih memiliki beragam informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Halo Indonesia.